Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bimtithali awamiri wajtinabi nawahi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sikap hati yang senantiasa merasa diawasi olehnya, sehingga mendorong kita untuk selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga ucapannya, perbuatannya, dan fikirannya agar selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa, hati menjadi tenang, hidup penuh dengan berkah, dan segala urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kunci utama untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena Allah telah berjanji akan memberikan jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka bagi hambanya yang bertakwa. Di dalam Quran surah At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. Pada surah lain dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Oleh karena itu, melalui mimbar yang mulia ini, Al-Fakir mengajak kepada kita semua, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak amal soleh, memperbaiki akhlak, dan selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana diterangkan dalam kitab Nashihul Ibad,
karya Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi, atau yang kita kenal di Indonesia dengan populer Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau mengingatkan kepada kita tentang bahaya besar dari tersesat, sengsara, dan terhina akibat meninggalkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang berpaling dari jalan Allah dan mengikuti hawa nafsu serta godaan dunia akan terjerumus dalam kesesatan, hidupnya penuh dengan kesengsaraan, dan akhirnya mendapat kehinaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Na'udzubillah min syarri dzalik. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian hukama, man ya'tasama bi'aqlihi dhalla wa man istawna bimalihi qalla wa man 'azza bi makhluqin dhalla. Barang siapa berpegang teguh pada akalnya, maka ia akan tersesat. Dan barang siapa yang mencari kecukupan dengan harta bendanya, maka ia akan menuai kesengsaraan. Serta barang siapa yang mencari kemuliaan dari sesama makhluk, maka ia akan terhina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Man yudlilillahu fala hadiyalah wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun." Barang siapa disesatkan Allah, maka tidak ada baginya yang memberi petunjuk, dan Allah membiarkan mereka dalam kesesatan mereka atau mereka terombang-ambing. Quran surah Al-A'raf ayat 186. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man kaffa ghadabah, kaffallahu anhu 'adzabah." Siapa saja yang mampu menahan kemarahannya, maka Allah akan menahan azabnya dari orang itu. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengutamakan kemampuan akal itu akan membawa kepada kita kesesatan jika tidak disertai kendali dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memohon bimbingannya selalu untuk menuju kebenaran. Maka kesesatan akan terus bersamanya, seperti merasa cukup dengan gelimang harta yang dia miliki, dan dia akan menyadari bahwa apa yang dimilikinya itu adalah anugerah Allah, bukan hanya hasil usahanya semata. Maka ketika ia berbuat seperti itu, maka akan menuai kemelaratan, terutama kemelaratan hatinya. Tersesat seseorang bukanlah karena Allah menzalimi hambanya, melainkan karena ia sendiri menolak petunjuk, lebih memilih hawa nafsu dan dunia, serta meninggalkan perintah dan larangan Allah. Hatinya keras, enggan menerima kebenaran, dan selalu menuruti syahwat dan akan menjerumuskan pada kesengsaraan hidupnya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau berkata, "Salasatu man ittasafa bihinna kana minal khasirin. Man yughtarra bid dunya wa rakana ilaiha wa tama'anna ilaiha." 3 perkara yang jika seorang bersifat dengannya, maka ia termasuk orang-orang yang merugi. Yang pertama, orang yang tertipu oleh dunia. Yang kedua, bersandar kepadanya, yaitu pada dunia. Dan yang ketiga, merasa tenang terhadapnya. Maksudnya tenang terhadap dunia tersebut. Ketiga sifat ini tertipu oleh dunia, bersandar padanya, dan merasa tenang dengannya, adalah jalan menuju kesesatan, kesengsaraan, bahkan kehinaan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang paling merugi amal perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 103 sampai 104. Inilah orang-orang yang tersesat. Mereka mengejar dunia, menyangka itu kebaikan, padahal itu awal kehancuran mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir." Dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Jika kita terlalu mencintai dunia dan mengabaikan peringatan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan tujuan hidup, maka kita akan menjadi hamba-hamba dunia, dan itu adalah kehinaan yang sejati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah lain, "Wa man a'radu 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Yang artinya, barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Quran Surah Thaha ayat 124. Sementara itu, kehinaan akan menimpa siapa saja yang sombong, menolak kebenaran, dan berbuat maksiat. Rasulullah SAW bersabda, "Ma mir rajuli yata'adhamu fi nafsihi wa yaftalu fi mishyatihi illa laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban." Yang artinya, tidaklah seseorang laki-laki yang menyombongkan diri dalam dirinya dan bergaya congkak dalam gaya berjalannya, kecuali akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan marah kepadanya. Na'udzubillah min syarri dzalik. Hadis riwayat Imam Ahmad. Oleh karena itu, mari kita menjauhkan diri dari sifat-sifat yang hanya akan menjerumuskan kita kepada kesesatan, kehinaan, dan kesengsaraan tersebut. Bahkan dalam suatu hadis dikatakan, "Man istaghna billahi aghna." Barang siapa merasa cukup dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya kekayaan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita selalu memohon kepada Allah agar kita dijaga dari kesesatan dan dijauhkan dari kesengsaraan, bahkan dijauhkan dari kehinaan. Jangan pernah berputus asa atas rahmat Allah, karena hanya orang-orang yang tersesat yang berputus asa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqnut min rahmati rabbih illa dhallun." Yang artinya, dan tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Quran Surah Al-Hijr ayat 156. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, Zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua dijauhkan dari kesesatan, kesengsaraan, dan kehinaan, sehingga kita dimasukkan dalam golongan hamba-hamba yang selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli wafa. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim wa alamu anna Allah amarakum bi alil azim amarakum bis salati was salami ala nabiyyil karim faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa' 'anna al bala' wal ghala' wal waba' wal fahsya' wal munkar wal bagh wa suyuf al mukhtalif wa syada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min biladil muslimin 'ammah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.